Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Asrah, BP 1911512016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum organisasi dan arsitektur komputer modul 6 masih di Unio Processor Trace. Pertama itu pengaruh ukuran cache dan nanti ada pengaruh ukuran blok. Jadi di sini kita akan melihat apa pengaruh ukuran cache terhadap miss rate yang kita dapat nantinya. Lalu kita akan coba di sini melalui prosedur yang ada, kita akan set eh, sistem kita yang ada SMP cache. Sini ada prosesornya SMP, organisasinya SMP menggunakan nomor prosesornya satu. Lalu untuk protokolnya menggunakan MESI, arbitrationnya random. Lalu word byte-nya 16 bit, word by block-nya juga 16 dengan artinya block size 32. Lalu blocks and main memory 8192. Lalu main memory size-nya 256 dengan mapping di sini full of associative dan replacement policy-nya LRU. Jadi untuk variabel yang kita ubah-ubah di sini adalah ukuran cache-nya di sini, blocks in cache-nya. Jadi di sini kan ada block in cache, kita juga bisa dapat cache size-nya di sini. Jadi kita akan mulai dari cache 1, mungkin kan kita lompat-lompat juga sedikit ya. Mungkin mulai 2 aja. Mulai blok in cache-nya 2, 8, 32, 128, 256, 512 mungkin kita nanti coba. Kan kita lihat perubahan yang terjadi. Kita juga satu-satu. Kita coba, mungkin kita akan coba pakai, kita saja. Ini bloknya 1, kita okekan saja untuk melihatnya. Lalu kita bisa trace-nya, kita mungkin pakai hydro aja ya. Karena cukup number of memory access-nya juga dikit, jadi nggak terlalu banyak yang terlalu lama prosesnya nantinya. Lalu kita oke. Kita oke, hydro. Ini saat sekarang blok in cache 1, lalu kita cek di cache saja, text. Kita cek miss rate-nya, kita execute. Oke. Ini untuk satu blok. Kita lihat bahwa di sini kita punya local health miss-nya itu adalah 33%. Teman di sini juga kita lihat bahwa di sini local writing-nya hampir nggak ada hit ya, artinya lokal karena sangat kecil, artinya untuk writing kita di sini bakal langsung ke main memory. Lalu kita coba lagi, kita naikkan cache-nya, bloknya sekarang 2. Lalu kita masih yang sama, kita coba. Sekarang kita udah ada bloknya 2. Nah, dari proses yang kita lihat bahwa di sini local writing-nya udah ada ya. Tadi kalau kita lihat hits-nya tadi 0%, sekarang udah ada persenan di local writing-nya gitu. Sekarang udah meningkat ya. Tadi sekitar 50 40-an gitu kan. 30-an, sekarang 57. Artinya hits-nya meningkat tuh, terus miss-nya juga semakin menurun. Ini kita catat aja ya biar mudah. Untuk 1 tadi 2 aja langsung. Sekarang kita ada 57% kita sekarang untuk hitnya atau missnya ya, kita melihat miss rate. Sekarang di 42 persenan, 42,36 ya. Oke, lalu kita coba lagi, kita naikkan bloknya ke 4. Coba lagi teks. Sekarang dan bloknya ada 4 ya di dalam cache. Kita lihat lalu kita execute. Oke, sekarang kita lihat bahwa miss-nya mulai cukup semakin mengecil ya. Tadi 42, sekarang kita catat di 32,111%. Save. Kita next lagi. Kita lanjut, kita coba di cache-nya loncat 8. Cek lagi hit miss-nya.
Nah, kita lihat semakin nilai miss rate-nya semakin mengecil ya. 28,028% saja kita bikin. Kita next lagi. Kita akan coba mungkin sampai 512 ya, biar kita lihat bagaimana perubahannya. Sekarang 16 blok. Kita jalankan lagi. Oke, semakin mengecil ya. Dari 28 sekarang sudah 25 persenan. Kita bakal lanjut lagi. Kita ubah sekarang ke 32 blok. Lagi kita cek lagi hit and miss-nya. Saya jauh berkurang ya. Tadi 25 sekarang langsung ke 18% miss rate yang kita dapat gitu. 18,19. Kita lanjut lagi, kita 64 bit. Ini bisa kita lihat ini 64 bit. Lagi kita lihat sekarang sudah 15,49%. Lanjut, sekarang cache-nya kita set di 128. Oke. Di sini kita mengecek head and miss ya dengan perubahan blok. Artinya pada cache itu kita bisa dikatakan kita tambah kapasitasnya gitu ya. Semakin banyak blok tempat menyimpan data. Sekarang tinggal 14% miss-nya. Lagi kita ubah 128, 256 sekarang. Kita execute. Sekarang juga masih 14 tapi juga lebih kecil kita 14,386%. Kita ubah lagi jadi 512 blok di sini. Kita cek lagi. Complete execute. Kita lihat tapi kita coba lagi ya. Cache text ini 512. Berapa persen hit rate yang kita dapat. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kalau tadi dari 256 tadi sekarang 512 ya blok kita, tidak ada perubahan yang terjadi lagi pada miss rate-nya. Jadi terlihat bahwa ini dari nilai miss rate yang sangat besar semakin menurun sampai di titik 14,386%. Tapi di sini 256 tadi ya, di bawah sekali ini 512. Dapat kita lihat tidak ada perubahan pada miss rate lagi gitu, tidak ada penurunan ataupun ada perubahan lainnya gitu. Nah, kita coba mungkin lihat lagi mungkin kita akan mengubah ke trash-nya, mungkin kita coba ke com mungkin. Ya, kita coba com saja cukup kecil. Kita cek lagi mungkin di langsung 3216 blok ya. Kita coba lihat. Cache step by step. Sedikit cepat di sini. Setelah miss-nya sekarang kita di untuk 16 blok. Untuk com kita punya
COM trace-nya untuk di 16 bit 16 blok kita mendapat miss rate 12%. Lalu kita coba lagi. Oke, sekarang kita akan coba ke 32 bit untuk blok di cache-nya. Kita cek langsung kita coba jalankan ya. Di sini number blocknya di 32. Oke. Kita lihat di hidden miss-nya sekarang jauh menurun ke 18% ya di 32 blok. Di sini 18% ya. 18%,195. Oke, kita next lagi, kita coba di 64 bit 64 blok. Langsung step by step coba complete. Ini 64 bit. Kita lihat sini jadi 15 64 blok di sini. 15,468%. Kita next lagi ke 128. Mungkin kita lompatnya 256 mungkin cache. Kita coba langsung kita execute. Nah, sekarang di 14 sekarang di 256 gitu ya, 26 blok. 14,4386%. Nanti dapat kita lihat ya bahwa terjadi untuk perubahan miss rate itu beragam ya menilainya. Ini juga kita masih ada beberapa file trace lagi. Masing-masing file trace juga berbeda nilai miss rate-nya gitu ya. Mungkin jadi apakah dari beberapa percobaan ini mungkin kita juga bisa lihat jurnal ya. Sini Hydro ini untuk NASA 7 di 32 blok di 17%, di 128. Ini dari awal seperti NASA ini juga cukup kecil ya miss rate-nya. Lalu di sini blok di CXP ya di 2 blok miss-nya sampai 43%, tapi di 32 bloknya langsung cuma 0,7% ya. Jadi kayak cukup cepat gitu penurunan miss-nya gitu. Jadi dari beberapa percobaan ini dapat kita lihat miss rate ini untuk pertanyaan pertama pasti miss rate ini kan menurun seiring ukuran cache meningkat. Tapi biasanya di cache saat blok cache itu kecil miss rate-nya bakal tinggi, tapi seiring bertambah semakin kecil. Tapi untuk beberapa file, untuk beberapa program miss rate itu bakal mentok gitu sehingga tidak ada lagi penurunan miss rate di kondisi blok tertentu gitu. Lalu untuk kenaikan penurunan ini tidak sama, tetapi nilai dia pada semua tolak ukur bakal terjadi penurunan miss rate, tetapi untuk nilainya itu kan sangat berbeda tergantung lokalitas dari programnya itu. Lalu untuk kapasitas atau konflik MLS set pada saat kita memperbesar cache ini pastinya dengan kapasitas kita perbesar tentunya semakin jarang ya prosesor mengakses bus atau mengakses main memory, sehingga bisa dikatakan collision itu semakin sedikit gitu. Karena prosesor sangat-sangat bisa dikatakan semakin jarang gitu mengakses bus gitu. Lalu percobaan ini dapat diamati bahwa untuk ukuran cache yang bagus, miss rate distabilkan. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa di sini di miss rate pada percobaan menggunakan Hydro, miss rate di sini bakal berhenti ya untuk menurun. Artinya sudah distabilkan. Hal ini terjadi karena data yang dibutuhkan oleh prosesor itu sudah cukup ya pada ukuran blok yang sekarang, sehingga penambahan itu tidak akan berefek lagi karena tidak ada penambahan data yang perlu oleh prosesor akses nantinya. Artinya cuma sampai segitu saja. Jadi tidak ada lagi data yang bisa kita masukkan di cache
sehingga data selebihnya memang dari main memory aja. Jadi untuk nilai miss rate dan hit dan miss-nya bakal stabil di satu nilai tertentu gitu. Untuk indikasi perbedaan besar dari miss rate untuk meningkatkan ukuran cache secara concave. Lalu apakah perbedaan besar dari miss rate ini muncul pada titik yang sama untuk semua program? Perbedaan ini bisa dibilang tergantung pada kualitas program-program yang ada ya. Ada yang di 64 blok udah langsung melejit langsung turun mendrastis miss rate-nya. Ada juga yang turun secara stabil gitu dari 2 blok sampai 512 blok. Mungkin seperti si XP tadi cukup mendadak ya, seperti kita di 32 langsung saja di 0,7%. Lalu untuk kesimpulannya, apakah peningkatan ukuran cache meningkatkan kerja sistem? Tentu saja, karena di sini kita bisa lihat dari semakin banyaknya cache, maka miss rate-nya di sini akan semakin kecil sehingga program akan semakin cepat. Tapi bukan berarti kita selalu meningkatkan cache itu bakal meningkatkan kerja sistem, karena sampai titik tertentu miss rate-nya bakal distabilkan, sehingga jika kita tambah lagi maka akan bisa dibilang terjadi pemborosan. Artinya untuk cache meskipun kita tambah kinerja program tidak akan meningkat lagi. Baik, selanjutnya kita akan melihat pengaruh ukuran blok terhadap miss rate pada percobaan kita kali ini menggunakan SMP cache. Jadi kalau sebelumnya kita melihat pengaruh cache, ukuran cache pada miss rate, sekarang kita akan melihat pengaruh ukuran blok ya pada cache gitu. Lalu kita akan coba dengan prosedurnya di sini prosesor SMP1 kita coba konfigurasi lagi ya. Untuk prosesornya masih sama, lalu untuk di word byte di main memorinya sama 16 bit. 16 bits. Lalu di sini kita akan mengeset bahwa main memory size-nya selalu di 256 kilobyte ya, dan cache size-nya main memory size-nya di sini. Lalu untuk cache size-nya 4 kilobyte. Untuk jumlah bloknya nanti akan bervariasi ya. Lalu kita akan konfigurasi Word dengan blok menggunakan konfigurasi berikut. Nah, kita mulai dengan 4 blok ya. Jadi di sini kita akan coba di sini bloknya di sini ada 4. Nah, di sini kita akan lihat bahwa main memory size-nya 64 KB. Sekarang kita perlu 256 KB. Jadi kita akan meningkatkan jumlah blok pada main memorinya. Nah, sekarang di 32K jumlah main memory size-nya jadi 256 KB. Lalu untuk cache size-nya kita akan mengatur tetap di 4 KB, sehingga di sini kalau di sini 2 KB kita tambah blok di cache-nya jadi 512 sehingga jadi 4 KB di sini. Nah, lalu kita coba di Hydro lagi ya. Hydro lagi. Kita oke. Jangan lupa biar tersave. Lalu kita coba lihat di cache aja ya. Coba hit and miss-nya. Nah, di sini kita punya 43% ya. Dan kita catat lagi. Coba buat baru. Coba buat baru di sini di 4 blok 4 di sini kita 4 word ya, word dengan blok, word by bloknya. Kita coba word by block. Di sini untuk 4 word by block kita punya miss rate-nya 43% ya, 43,122%. Kita coba naik ke di sini diminta ke 8. Coba ubah dari sini di 8, ini jadi 15, jadi kita harus perkecil lagi ya di sini biar ini selalu 256. Lalu untuk cache size-nya juga kita perkecil. Oke. Untuk multiprosesornya nggak perlu kita ganggu lagi karena udah sesuai. Kita cek lagi. Kita coba
jalankan, execute. Nah, lalu di sini kita lihat miss rate-nya semakin turun ya. Di sini sudah 8. 8 saja, jadi sebenarnya di 24%, 4,3%. Lalu kita ke ubah lagi, di sini menjadi 16. Turunkan lagi jumlah bloknya, blok di cache-nya juga kita turunkan. Oke, kita cek lagi, kita jalankan. Nah, kita lihat miss-nya langsung lebih turun lagi ya, di 16. Di sini kita lihat di 14,810, 8%. Lalu di 32 di sini kita 64, 128, 256, 512, 1024. Oke, di 32. Set, kita lihat lagi 30, sekarang 32. Temukan terus. Ini kalau kita lihat semakin banyak blok di main memorinya, maka semakin kecil sedikit ya blok di, malah semakin kecil blok di cache-nya gitu. Jadi ini sudah 9%, 9,403%. Di 64 sekarang. Nah, ini 64. Nah, di blok di main memory words dalam satu blok tuh kalau kita tekan, maka jumlah bloknya juga semakin kecil ya. Tapi semakin kecil jumlah bloknya, tapi dalam satu blok bisa menyimpan semakin banyak word-nya gitu. Di satu blok dapat makin banyaknya gitu. Lalu kita jalankan cepat. Ini jadi 6% ya, mulai sangat-sangat tinggi, 6,95, 96 ya. Kita jalankan lagi di 128. Kita naikkan lagi. Nah, sekarang kalau kita breakpoint, kita continue. Oke. Jadi 5%, di 5,69%. Save block. Lalu kita lihatkan lagi di 256, diturunkan. Ini jadi 4%, semakin kecil lah kalau kita lihat miss rate yang terjadi. Di 512 sekarang. Oke, jadi nah kalau di sini kita lihat bala naik ya. Jadi 6%, 6,723. Nah, mungkin kita coba cek lagi apa ini benar-benar. Ini 215, 256, 4 kilobyte betul ya. Coba lagi cache. Complete.
betul ya, 6,723. Lalu kita cek lagi di 10.24. Nah, di sekarang 10,625%. Itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dari di sini kita lihat bahwa miss rate-nya itu semakin kita tambah jumlah word dalam satu blok, eh, awalnya saat kita tambah dia miss rate-nya akan semakin kecil gitu. Tapi pada saat sampai satu titik tertentu di sini sampai adalah 256, berarti di 512 malah miss rate-nya itu meningkat gitu, bukannya mengecil gitu. Nah, jadi mungkin kita coba lagi ya, kita lihat lagi di coba-cobaan kita, mungkin kita coba di 256 nanti. Kita coba ganti trace-nya, kita akan coba CXP, mungkin terlalu lama ya. Kita coba NASA 7. Coba cek, kita mau set di 256. Oke, kita coba trace. Oke. Sini kita punya 3% ya, 256 ya. 3%, kita coba kita naikkan di sini 512. Nah, malah seperti yang kita lihat berarti eh, terjadi hal yang sama gitu ya. Jadi pada 512 word dalam satu blok malah miss rate-nya malah naik. Ini kita coba di tadi 256 kita dapat 3%. Coba di 128 mungkin. 128. Coba persen di sini 5% ya, benar. Berarti seperti pada hydro di sini untuk NASA 7 tadi pada titik 512 watt, maka nilai miss rate-nya akan naik, bukan malah berkurang lagi. Ini setelah kita lakukan percobaan, rata-rata semua file trace yang ada pada saat word-nya itu 512 di bloknya itu miss rate-nya bakal naik ya, bukan awalnya akan berkurang sering kita tambah jumlah word dalam satu blok. Awalnya berkurang namun akhirnya menjadi naik lagi ya sampai di satu titik tadi. Jadi untuk analisanya pertama itu miss rate meningkat atau menurun sering meningkatnya ukuran blok. Jadi ukuran blok seperti kita lihat tadi pada awalnya seiring dengan bertambahnya ukuran blok maka miss rate itu akan semakin menurun. Namun pada sampai titik tertentu nilai miss rate-nya akan meningkat gitu. Lalu apakah kenaikan dan penurunan ini terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah itu tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Dapat kita lihat tadi melalui percobaan yang sudah saya lakukan, di semua tolak ukur yang kita gunakan terjadi penurunan pada awalnya lalu penaikan miss rate pada percobaan ini pada semuanya gitu. Jadi kalau untuk apakah terjadi penurunan atau penaikan itu bergantung pada lokalitas, tentu tidak. Tetapi untuk nilai miss rate-nya berapa, pada titik berapa dia malah naik, pada berapa persen itu berbeda-beda tergantung lokalitas dari tolak ukur kita pakai gitu. Lalu apa terjadi dengan compulsory miss saat kita membahas ukuran blok? Compulsory miss itu bisa dikatakan salah seperti kesalahan yang wajib ya, bisa dikatakan seperti fetch data pada awal proses karena kita tidak punya referensi sebelumnya, biasanya tidak kemungkinan kesalahan. Lalu
apa terjadi dengan compulsory mesh saat kita berbahasa ukuran blok itu pada dasarnya tetap terjadi ya, karena cuman menambah ukuran blok cuman lebih word yang lebih berdekatan akan diambil pada setiap kesalahan. Jadi compulsory mesh-nya tetap ada karena ya hampir pasti terjadi karena kita pada awal proses tidak ada referensinya gitu. Lalu apakah maksud pollution point? Apakah muncul persoalan ini? Pollution point itu bisa dikatakan adalah masuknya data-data yang tidak diperlukan pada cache CPU di sini ya. Mungkin untuk apakah ada? Mungkin bisa saya katakan tidak ada gitu. Ada pada pollution point-nya. Lalu untuk terakhir kesimpulannya, apakah peningkatan ukuran blok meningkatkan kerja sistem? Tentu saja. Eh, Peningkatan ukuran Word dalam blok dapat meningkatkan ukuran kinerja sistem sampai pada titik tertentu ya. Namun sampai pada titik tadi mungkin pada kita lihat pada saat Word-nya sudah 520 Word dalam satu blok, maka itu akan malah menurunkan kinerja sistem. Hal ini karena mungkin berkaitan juga dengan percobaan sebelumnya, karena semakin banyak Word dalam satu blok, maka eh, blok yang diperlukan malah jadi semakin sedikit. Jadi ukuran blok dapat meningkatkan kinerja sistem namun sampai pada jumlah tertentu. Gitu. Jika kita melewati batas tersebut, maka malas kinerja sistem akan menurun. Gitu. Jadi sekian pembahasan mengenai praktikum Orkom modul 6 dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.